Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu voice to text secara real time. Beranggotakan Ibnu Wardana, saya sendiri, Tuah Aji Saka, Muhammad Setiawan, dan Muhammad Afif Mahendra. Isi materi itu terdapat latar belakang, tujuan dan manfaat, teknologi yang digunakan, cara kerja sistem, tantangan dan solusi, hasil dan evaluasi, kesimpulan dan saran. Oke, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Afif. Latar belakang. Kemajuan teknologi mempermudah berbagai aktivitas, salah satunya melalui teknologi speech to text yang mengubah suara menjadi teks secara otomatis. Dalam situasi seperti rapat atau pembuatan dokumen, mencatat secara manual sering menjadi tantangan. Dan kami menyadari bahwa tidak semua orang bisa mengetik dengan cepat dan seringkali ide-ide menarik muncul saat kita berbicara. Namun, belum banyak platform yang menyediakan fitur untuk merekam suara langsung maupun mengonversi file audio menjadi teks. Dengan memanfaatkan Web Speech API, kami mengembangkan website yang memudahkan pengguna untuk merekam suara atau mengunggah file audio dan mengubahnya menjadi teks secara praktis dan efisien. Tujuan dan manfaat. Tujuannya satu, untuk membuat alat konversi suara ke teks yang mudah digunakan. Dua, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Manfaatnya mempermudah input teks tanpa mengetik dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Adapun teknologi yang digunakan itu satu, ada Web Speech API, di mana itu untuk mengkonversikan suara teks langsung di browser, lalu mendukung multibahasa dan mudah diintegrasikan dengan JavaScript. Adapun JavaScript untuk mengontrol Web Speech API, menangani input suara dan menampilkan hasil konversi. Lalu HTML membuat struktur dasar website, serta CSS untuk mendesain tampilan website agar menarik dan responsif. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini cara kerja sistemnya, penjelasan alur kerja yang pertama, pengguna mengaktifkan mikrofon atau menyetujui penggunaan mikrofon di browser mereka. Lalu yang kedua, suara dikirim ke WebSpeak API, lalu API mengonversi suara ke teks. Selanjutnya yang keempat, teks ditampilkan langsung di layar atau di halaman website yang telah kami buat. Selanjutnya flowchart diagram. Di sini flowchart sistemnya seperti ini. Pertama, di sini user melakukan start, membuka website, lalu website akan melakukan analisa apakah user tersebut sudah punya akun atau belum. Jika belum punya akun, user akan diarahkan ke halaman register, lalu melakukan input data user, memvalidasi data, lalu menyimpan data user, lalu setelah register, user akan bisa login dengan menginputkan username dan password. Selanjutnya, ketika sudah login, user akan diarahkan ke halaman dashboard. Lalu user bisa memilih bagian di navigasi, yaitu menu fitur. Di halaman tersebut tersedia tombol mulai rekaman. Lalu user akan melakukan proses rekaman suara. Ketika user sudah selesai melakukan rekaman suara, user bisa menekan tombol stop rekam. Lalu website sistem kami akan memproses konversi suara. Lalu di fitur selanjutnya itu kami menyediakan upload file audio.
Di sini user bisa melakukan proses konversi file, lalu user memilih file audio yang akan mau dikonversi, lalu sistem akan memvalidasi file audio yang di-upload apakah sesuai dengan format. Lalu di sini website kami akan menampilkan hasil teks dari audio yang di-upload atau dari suara yang direkam menggunakan mikrofon. Lalu di sini bisa menyimpan hasil, lalu simpan ke database. Langsung ke N. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Setiawan. Bang. Bang. AFK ini. Mungkin saya baca aja sedikit karena bagian PPT juga. Tantangan dan Nu, udah. maaf Nu, abang lagi di jalan Nu. Baik, tantangan dan solusinya tuh tantangan yang pertama akurasi API kurang optimal, bahasa atau akses tertentu. Terus tantangan yang kedua kompatibilitas browser terbatas. Tantangan yang ketiga, error saat mikrofon ditolak atau suara tidak terdeteksi. Selanjutnya solusi yang pertama itu optimal API dan paduan penggunaan untuk berbicara jelas. Solusi yang keduanya notifikasi error dan saran browser yang berkompatibel. Solusi yang ketiga, fitur koreksi manual dan opsi mencoba kembali. Hasil dan evaluasi. Hasil yang pertama, fungsional utama. Website berhasil mengonversi suara ke teks dengan baik menggunakan web space API. Fitur rekam suara, konversi dan tampilan teks berfungsi sesuai ekspektasi. Hasil yang kedua, tingkat akurasi. Akurasi cukup tinggi untuk bahasa Inggris dan bahasa utama lainnya. Beberapa kesalahan terjadi pada aksen tertentu atau lingkungan bising. Hasil yang ketiga, kemudian penggunaan antarmuka, penggunaan sederhana, intuitif dan responsif di berbagai perangkat, desktop dan mobile. Yang kedua tuh evaluasi. Yang pertama, umpan balik pengguna. Pengguna merasa website sangat membantu untuk input teks tanpa mengetik. Beberapa saran untuk meningkatkan akurasi dan menambahkan fitur tambahan. Evaluasi yang kedua, area pengembangan. Meningkatkan akurasi untuk bahasa atau aksen tertentu, menambahkan fitur seperti penyimpanan teks, explore file, atau dukungan bahasa lebih banyak. Oke, selanjutnya saya jelaskan untuk kesimpulan dan saran. Terima kasih Bang Muhammad Setiawan. Sama-sama, No. Iya. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu tercapai tujuan. Website voice to text berhasil dibuat menggunakan web speech API. Fungsionalitas utama seperti rekam suara, konversi, dan tampilan teks bekerja dengan baik. Manfaat dari website ini juga memudahkan pengguna untuk mengkonversi suara menjadi teks tanpa perlu mengetik, seperti yang digunakan oleh wartawan. Selanjutnya meningkatkan aksesibilitas
terutama bagi pengguna dengan keterbatasan fisik atau yang lebih nyaman berbicara daripada mengetik. Yang ketiga, keterbatasan akurasi masih harus perlu ditingkatkan, terutama untuk bahasa atau aksen tertentu. Kompatibilitas browser yang terbatas, tidak semua browser mendukung Web Speech API. Untuk sarannya sendiri, yang pertama itu ada pengembangan fitur. Untuk menambahkan fitur seperti penyimpanan teks, ekspor file. Selanjutnya, untuk meningkatkan akurasi dengan integrasi model machine learning tambahan. Yang kedua, optimasi penggunaan. Memberikan panduan lebih jelas kepada pengguna untuk meningkatkan akurasi. Misalnya, berbicara lebih lambat atau mengurangi kebisingan. Menambahkan notifikasi yang lebih informatif saat terjadi error. Yang ketiga, ekspansi platform. Mengembangkan versi mobile app untuk meningkatkan aksesibilitas di perangkat seluler. Sekian dari PPT-nya, langsung saja kita lanjut ke codingannya. Oke, di sini terlihat untuk front end-nya sendiri itu akan dijelaskan oleh Tuah. Pada Tuah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan front end yang telah saya buat. Di sini pertama kita ke halaman index.html. Di halaman ini itu tuh berfungsi sebagai halaman atau landing page dari website kami yang menampilkan ada navbar, lalu di sini menampilkan alasan kami membuat website ini, lalu selanjutnya ya memberi footer pada website kami seperti itu, footernya 2004 voice text itu semua hak dilindungi. Selanjutnya akan ke halaman fitur.html. Di sini di halaman ini halaman yang berperan sangat penting karena di halaman ini user bisa melakukan perekaman suara untuk mengkonversikan suara menjadi teks. Lalu user bisa menekan tombol stop ketika sudah selesai berbicara. Dan di bagian result di situ nanti setelah user selesai berbicara, teks akan muncul di bagian resultnya dengan yang ada keterangan tulisan teks akan muncul di sini. Dan di halaman fitur.html ini ada tersedia juga tombol untuk back ke home. Lalu bisa juga kita ke halaman untuk mengupload audio filenya. Lanjut ke halaman login. Di halaman login ini, di sini sudah saya membuat tampilan halaman login dengan form seperti mengisi email, password, cuman itu saja. Dan di halaman login ini ketika kita belum punya akun, kita itu di halaman login juga tersedia halaman untuk mengarahkan ke halaman register atau sign up untuk mendaftar. Lalu ke halaman sign up.html. Di halaman sign up.html ini saya membuat form untuk mendaftar. Di sini untuk daftarnya user bisa mengisikan username mereka, lalu email, lanjut password. Dan di halaman sign up.html ini ketika user sudah mendaftar, user bisa menekan tombol login yang ada di
eh, halaman signup.html. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian voice.js-nya, yaitu untuk mengintegrasikan WebSpeak API-nya. Di sini saya sudah melakukan sensor kata untuk bad word, seperti ya, mohon maaf, 3 kata yang tertera di situ. Selanjutnya di sini saya melakukan membuat fungsi perekaman suara dimulai dengan recognition on start console.log. Di situ fungsinya untuk melakukan perekaman suara. Selanjutnya di sini saya menambahkan function untuk menampilkan error jika ada, yaitu di recognition dot one error, baru console.error error event.error. Selanjutnya saya menambahkan juga fungsi untuk memulai rekaman, fungsi untuk menghentikan rekaman, yaitu di function stop recognition dot stop. Lalu selanjutnya di sini saya juga menambahkan fungsi untuk mengirim transkrip ke backend. Untuk styling dari website frontend ini, saya tidak menggabungkan file CSS-nya untuk beberapa halaman HTML, karena di sini saya pecah menjadi seperti style.css. Nah, di sini untuk melakukan styling pada halaman signup, pada halaman index.html. Selanjutnya di signup.css. Di sini untuk melakukan styling pada halaman signup atau halaman register. Selanjutnya di halaman login.css. Di sini untuk melakukan desain pada halaman login.css. Setelah itu lanjut ke halaman fitur.css. Di sini juga untuk melakukan desain pada fitur.css untuk halaman perekaman suaranya. Dan juga saya menambahkan background. Ya, backgroundnya seperti ini. Lanjutnya ke audio file.css. Di sini saya juga melakukan desain pada halaman audio file.css, di mana halaman ini untuk berfungsi mengupload file audio dari yang ingin user upload. Cukup sekian penjelasan front-end dari saya. Selanjutnya back-end-nya akan dilanjutkan oleh Ibnu Wardana. Sebelum ke back-end, database terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Abang Muhammad Setiawan. Baik, terima kasih Nu. Sebentar Bang. Dimulai dari create database voice to text. Query ini berguna untuk membuat database baru dengan nama voice to text. Use voice to text query ini untuk menggunakan database-nya pada query selanjutnya. Codingannya tuh seperti create table users. Query ini menggunakan tabel user. id in auto increment primary key-nya itu id yang diperoleh dari web yang digunakan sebagai primary key, username varchar 255 not null, username yang dibuat di website. Sedangkan kalau email varchar 255 not null unikinya itu email yang aktif,
kembali ke passwordnya, var 255 not null, password yang yaitu password yang transkrip. Dilanjutkan dengan create table transkripnya itu yaitu ID int auto increment primary key text not null yang berupa hasil dari voice to text user ID int-nya. Terus create traceman default-nya current timestamp input waktu real time ketika data di input. Foreign key-nya itu user ID. Forenses user ID agar terhubung dengan table user. Terus after table transcript modify user ID int null-nya, yaitu mengubah tipe data user ID menjadi bisa null karena penggunaan fiturnya tidak dibatasi oleh login. Kira-kira seperti itu, Nuh. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit untuk bagian backend. Bagian backend itu sendiri di dalam file server.js itu terdapat endpoint untuk mengunggah file audio. Jadi buat API upload audio. Ini untuk mengupload audio dari front end tadi sehingga masuk ke dalam database-nya. Untuk mengkonekkan database, karena kami menggunakan MySQL, maka seperti ini. Di sini kami menggunakan database yang secara langsung dari workbench-nya, bukan dari XMPP. Password dengan database voice to text. Terdapat endpoint API upload audio seperti ini. Ini untuk mengubah language code-nya menjadi bahasa Indonesia. Bisa juga untuk dibuat bahasa Inggris. Sini kami juga menggunakan untuk upload audionya aja, itu menggunakan speech to text API dari Google. Lalu setelah diupload, maka file audio tersebut dihapus. Ketika terjadi error, maka akan menampilkan error processing audio. Di sini selanjutnya terdapat endpoint untuk sign up atau register. Terdiri dari username, email, dan password. Ketika disubmit, maka di database-nya akan menginput insert into users, username, email, password dengan value-nya yang diisi sebelumnya. Lalu terdapat endpoint untuk login. Endpoint dari login ini sendiri seperti get, itu mengambil dari database-nya, select bintang from users yang dimana emailnya. Ketika passwordnya benar, maka dia masuk. Ketika salah, maka invalid credentials. Lalu mengeluarkan hasil error during login. Lalu setelah itu kami juga mendapatkan endpoint transcription, itu untuk memasukkan voice to text-nya tadi ke dalam database-nya. Jadi sesuai dengan real time.
Oke, begitu saja untuk file backend-nya. SQL. Sini menggunakan path Google Cloud Key.json. Sini speech client require Google Cloud Speech yang harus download terlebih dahulu. Oke, begitu backendnya. Lalu di bagian Voice.js ini sendiri sedikit saya jelaskan lagi function upload audio file. Ketika file tidak ada, maka silakan pilih file audio terlebih dahulu. Lalu mengirimkan file audio tersebut ke backend melalui link ini, localhost port 5000 dengan API upload audio. Maka di server JS-nya akan nyampe ke sini, API upload audio. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan simulasi dari project kami. Oke, udah kelihatan ya di share screen-nya. Sini kita mulai sekarang itu langsung ke ini fiturnya. Ke fitur.html. Oke, kita coba untuk mulai rekam suara. Cek 1 2 3. Oke, ini secara real time mengubah voice to text. Lalu kita klik berhenti, maka data yang kita dapat tadi akan muncul di sini harusnya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya tes. Oke, dapat seperti ini. Oh iya, ini sebelum yang saya coba lupa untuk menjalankan bagian backend. Oke, sudah connect to MySQL server running on localhost port 5000. Kita coba lagi. Kita refresh. Cek 1 2 3. Rekam suara secara real time. Oke, kita berhenti. Apakah masuk? Oke, ini masuk ya. Cek 1 2 3. Rekam suara secara real time. Itu terdapat pada bulan 1 tanggal 10 ya. Ini real time ya. Waktunya ID yang ketiga. Begitu untuk fiturnya. Untuk upload audio sendiri itu ya, hilang tombolnya. Untuk upload audio sendiri itu fiturnya masih belum berjalan lancar karena yang kami gunakan itu masih Google Speech to Text yang harus dibayar. Untuk login itu daftar di sini, kita masukkan username misalnya nih seperti ini, masukkan emailnya. Email siapa ini?
Gini-gini. Ini contoh saja. Passwordnya begini. Oke, coba kita sign up. User created successfully. Oke, kita lihat di MySQL nya untuk tabel user sudah ada ya. Nih Gmailnya yang tadi kita ketika salah-salah dengan password yang sudah ditranskrip, yang sudah di convert menjadi ini key-nya. Oke, baiklah, begitu saja untuk simulasi project kami. Ada yang ingin ditambahkan untuk teman-teman? Oke, tidak. Kalau dari saya tidak ada. Oke. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.